Pemerintah terus menggenjot daya beli masyarakat dari berbagai sisi. Kini Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah kota untuk memperbanyak program padat karya. Langkah itu juga sebagai jurus membantu masyarakat kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, masyarakat bisa kembali mendapatkan penghasilan melalui program padat karya dan akhirnya dapat menggenjot kembali konsumsi rumah tangga. Diketahui konsumsi rumah tangga memegang kontribusi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun lalu, konsumsi rumah tangga terkontraksi. Bila konsumsi meningkat, maka pemulihan ekonomi bisa lebih cepat dilakukan. Selain padat karya, sang kepala negara juga memerintahkan pemerintah kota untuk terus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Otoritas Jasa Keuangan optimis kredit perbankan pada tahun 2021 bisa tumbuh di kisaran 7 hingga 8%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Heru Kristiana, mengatakan rencana bisnis bank yang sudah disampaikan ke regulator memperlihatkan target pertumbuhan kredit 7,1%. Namun OJK memprediksi kredit perbankan bisa tumbuh 7,5 plus minus 1%. Heru mengatakan pertumbuhan kredit pada 2021 bukan hanya tergantung pada industri perbankan, namun juga permintaan dari dunia usaha. Apabila permintaan dari dunia usaha cukup atraktif, wajar saja OJK optimis kredit bisa tumbuh signifikan. Sebab pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian di tanah air akhirnya juga mendorong permintaan kredit 2020 terkontraksi 2,4%. Perusahaan listrik negara mendapatkan kucuran utang 310 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,3 triliun rupiah dari Bank Investasi Infrastruktur Indonesia. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan utang tersebut untuk pengembangan jaringan distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali. Secara konkret, pinjaman itu untuk meningkatkan tambahan akses listrik hingga 2,2 juta pelanggan. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas layanan listrik bagi 13,4 juta pelanggan di wilayah Jawa Timur dan Bali. Menurut Zulkifli, dua wilayah itu memiliki potensi besar untuk memacu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkyu, Luki Alfirman, mengatakan utang dari AIIB itu dijamin langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden murka terhadap para pemimpin kudeta di Myanmar. Biden telah menyetujui perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi kepada pemimpin militer negeri 1000 pagoda itu. Pemerintah Biden akan memutuskan akses para jenderal militer terhadap aset keuangan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat yang disimpan di Amerika Serikat. Biden juga berjanji bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra internasional untuk mendesak negara lain bergabung dalam upaya mengembalikan demokrasi di Myanmar. Kemurkaan Biden tersulut ketika seorang pengunjuk rasa wanita yang mendapatkan luka tembak di kepala dan dilaporkan tewas. SpaceX baru saja mendapatkan kontrak besar dari NASA untuk meluncurkan 2 bagian stasiun luar angkasa bulan di masa depan bernama Gateway. NASA memberikan 330 juta dolar Amerika Serikat atau 4,6 triliun rupiah untuk bagian dari misi Artemis tersebut. Artemis adalah program pemerintah Amerika Serikat untuk menghadirkan manusia secara permanen di luar angkasa. SpaceX nantinya akan meluncurkan elemen dasar Gateway, termasuk modul silinder yang akan berfungsi sebagai tempat tinggal astronot, serta unit besar berbentuk kotak yang akan memberikan layanan tenaga dan komunikasi stasiun luar angkasa. Kesepakatan itu memperjelas bahwa rencana NASA untuk membangun pemukiman manusia di bulan akan sangat bergantung pada roket SpaceX.